Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Al-Hadi dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok Hombre yang beranggotakan Dickson, Askal, Alan, dan Teofilo akan mempresentasikan materi tugas 4 mengenai algoritma UPGMA dan evolutionary models. Outline dari presentasi kali ini adalah yang pertama tentang algoritma UPGMA, yang kedua tentang evolutionary model, yang ketiga penutup. Masuk ke bagian pertama tentang algoritma UPGMA. Sebelum mempelajari tentang algoritmanya, perlu diketahui tentang molecular clock tree. Pohon berakar dengan kondisi panjang setiap jalur dari daun atau ujung ke akar itu mendeskripsikan evolusi dari spesies atau sequence yang memiliki nilai evolutionary rate tidak berubah. Dikarenakan evolutionary rate bernilai tetap setiap waktu, panjang cabang proporsional dengan periode waktu nyata dengan koefisien independen untuk tiap cabang. Kondisi tersebut disebut dengan molecular clock condition, dan pohon yang terdapat kondisi tersebut padanya disebut dengan molecular clock trees. Perlu diperhatikan bahwa evolusi spesies atau sequence dapat direpresentasikan dengan molecular clock tree. Tetapi dalam kenyataannya, panjang cabang selalu dihitung dengan skala jarak waktu yang merefleksikan observasi dari evolusi seiring dengan cabang lain yang terjadi dengan tingkat evolusi berbeda. Maka dari itu, dalam biologi, molecular clock tree biasanya digunakan untuk merepresentasikan evolusi atau spesies dengan tingkat evolusi yang konstan atau evolutionary rate yang tetap. Berikutnya tentang UPGMA, misalkan T adalah sebuah molecular clock tree, maka distance T, dt, adalah fungsi jarak, distance function, ultrametric, dengan asumsi secara umum, secara general. Sebaliknya, fungsi jarak ultrametrik apapun dihasilkan dari sebuah molecular clock tree. Pembuktiannya dilakukan dengan mengaplikasikan algoritma neighbor joining terhadap fungsi jarak ultrametrik. Pohon yang dihasilkan kemudian dapat diubah menjadi molecular clock tree dengan menempatkan aproksimasi akar. Namun untuk sebuah fungsi jarak ultrametrik, terdapat algoritma lebih sederhana yang dapat memperoleh molecular clock tree yang sesuai. Algoritma tersebut adalah UPGMA atau kepanjangannya yaitu Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Average atau means, disingkat dengan UPGMA. Berikut ini adalah deskripsi algoritma UPGMA. Misal diberikan sebuah fungsi jarak ultrametrik D untuk kumpulan O2, M. Nah, kita tempatkan O2 pada ketinggian 0, semuanya setara 0, dan akan dibangun pohon dari bawah ke atas dengan mengenalkan O2 baru sebagai simpul interior dan akar dari pohon. Kemudian menempatkannya pada ketinggian tertentu. Jadi, menggabungkan O2 dengan jarak terdekat menjadi sebuah O2 baru, O2 artifisial. Jika jika CI dan CJ adalah dua klaster dari O2 pada M, yang satu klaster ini berisi satu O2 atau lebih, maka definisi jarak antara klaster adalah DCI CJ sama dengan 1 per NCI kali NCJ dikalikan dengan sumasi dari distance, di mana NCI itu adalah jumlah O2 dari masing-masing klaster, dari klaster CI. Next. Pada mulanya ditetapkan setiap O2 XI kepada elemen tunggalnya sendiri dari klaster C. Kita sebut bahwa XI berasosiasi dengan C. Berikutnya,
pilih dua klaster CI dan CJ di mana jarak CI dan CJ bernilai minimal. Definisikan klaster baru yaitu gabungan antara CI dan CJ, dan tetapkan jarak dari kelas tersebut ke klaster lainnya dengan formula sebelumnya, formula yang ini. Tentukan O2 baru dan tempatkan di total jarak dari CI dan CJ dibagi dengan 2, di atas XI dan XJ. O2 baru tersebut diasosiasikan dengan klaster yang baru dan merepresentasikan sebuah simpul interior dari pohon berikutnya yang terhubung dengan XI dan XJ. Kemudian kita ubah pasangan O2 tersebut dan ditetapkan jarak dari O2 yang baru dan O2 lain sebagai jarak antara klaster lain yang berasosiasi. Maka sekarang kita punya berjumlah N dikurang 1 klaster, yaitu total O2 dikurang 1 yang mengikuti prosedur di atas. Algoritma tersebut diiterasikan hingga hanya 2 klaster yang tersisa, artinya cabangnya sudah mencapai maksimal, sudah mencapai puncaknya. Katakanlah misalkan CM berasosiasi dengan sebuah O2 XM dan CL berasosiasi dengan O2 XL, maka kita tempatkan akar dari pohon di atas XM dan XL pada total ketinggian maksimalnya, yaitu distance antara CM dan CL dibagi 2. Untuk sebagai ilustrasi, kita perhatikan contoh penggunaan algoritma UPGMA sebagai berikut. Kepada distance matriks jarak yang ada di presentasi. Diberikan matriks jarak sebagai berikut, kemudian kita peroleh distance terkecil, distance minimal, yaitu antara O2 X3 dan O2 X5, yaitu bernilai 2. Dari sini, dari kedua O2 ini, kita gabungkan dan kemudian membentuk cluster, yaitu cluster C6. Cluster C6 berisi dua O2, yaitu X3 dan X5, di mana kemudian kita tentukan jarak antar setiap O2 dengan klaster baru tersebut, klaster C6, menggunakan rumus jarak yang tadi dipaparkan. Sebagai berikut, diperoleh jarak C1 dan C6 adalah 6, dan seterusnya, maka kita mendapatkan O2 baru X6 dan menempatkan di ketinggian distance antara 35 per 2, yaitu 1, sebagai berikut. Didapatkan matriks jarak baru tanpa O2 X3 dan O2 X5, tetapi dengan tambahan O2 X6 sebagai berikut. Di sini kita lihat lagi, kita gunakan iterasi berikutnya. Kita lihat D16 bernilai minimal. Maka kita buat klaster baru yaitu berisi X1, X3, X5, yaitu X1 digabung dengan klaster X6 yang berisi X3 dan X5. Kita gunakan lagi rumus distance sebelumnya, dilakukan terhadap jarak C2 ke C7 dan C4 ke C7 masing-masing bernilai 16. Dari situ dibuat O2 baru X7 dan menempatkannya di ketinggian D16 per 2, yaitu 3, seperti berikut ini. Jadi klaster C6 digabungkan, dipertemukan dengan jarak terdekat antara C6 yaitu ke O2 X1. Dari situ untuk O2 yang tersisa,
X2, X4, dan X7, kita punya matriks jarak sebagai berikut, dan kita iterasikan kembali algoritma UPGMA. Di sini kita lihat distance antara X2 dan X4, D24, itu bernilai paling kecil. Jadi, kita buat klaster baru C8, yaitu berisi O2 X2 dan X4. Setelah itu, kita cari jarak antara klaster tersebut, klaster C8 dan klaster C7. Didapatkan nilainya adalah 16. Jaraknya adalah 16. Kemudian kita buat O2 baru X8 dan menempatkannya di ketinggian sama dengan 4. Seperti berikut ini. Untuk langkah terakhir, kita tempatkan akar pada total ketinggian distance antara C7 dan C8 per 2 sama dengan 8 di atas X7 dan X8. O2 X7 dan X8 yang menghasilkan pohon sebagai berikut. Jadi tinggal menggabungkan pohon yang terbaru dan pohon yang sebelumnya sudah dibuat. Didapatkanlah molecular clock tree sebagai berikut. Pohon tersebut memiliki bentuk persegi yang merupakan bentuk yang lebih cocok untuk algoritma UPGMA. Perhatikan bahwa di awal kita tidak perlu memeriksa apakah D merupakan ultramatrix. Kita hanya perlu mengaplikasikan algoritma UPGMA dan pohon yang terbentuk akan menghasilkan nilai D. Jika fungsi jarak memenuhi kondisi 4 point, tetapi bukan ultramatrix, algoritma UPGMA akan menghasilkan pohon yang salah, yaitu berbeda dengan yang dihasilkan algoritma neighbor joining. Karena UPGMA selalu mencari molecular clock tree. Bahkan topologi pohon yang dihasilkan UPGMA bisa jadi salah. Jadi harus fungsi jarak harus memenuhi kondisi 4 point, namun bukan ultramatrix. Baik, selanjutnya akan dibahas evolutionary model. Model evolusioner menggambarkan proses substitusi dalam urutan DNA, RNA, dan asam amino melalui waktu. Sebagian besar model evolusi yang tersedia saat ini mengasumsikan kemandirian di antara situs nukleotida, dan itu sudah cukup untuk menggambarkan evolusi di satu situs. Hal ini dilakukan dengan menspesifikasikan rantai Markov berhingga waktu kontinu atau model Markov berhingga waktu kontinu yang bergantung pada parameter waktu T lebih besar sama dengan 0. Untuk tujuan ini, model Markov untuk waktu kontinu ini akan dipahami sebagai sebuah diskrit biasa. Dalam hal ini, model Markov menyatakan 1 untuk setiap nilai T sama dengan T lebih dari sama dengan 0, di mana keadaan akan diberi label dengan huruf alfabet DNA Q, A, C, G, T, dan tidak ada kendala pada konektivitas yang dikenakan sebelumnya. Matriks-matriks probabilitas transisi yang bersesuaian akan ditulis sebagai berikut seperti yang terlihat di presentasi ini. Secara khusus, untuk setiap nilai T lebih besar sama dengan 0, untuk setiap elemen dalam PT adalah non-negatif, dan entry di setiap baris berjumlah 1. Pemodelan proses substitusi pada situs nukleotida dilakukan dengan mengasumsikan bahwa PT memberikan probabilitas dari semua kemungkinan perubahan keadaan dalam waktu T, yaitu setiap saat situs dapat berada di salah satu dari 4 kemungkinan keadaan, yaitu A, C, G, dan T. Dan asumsinya adalah bahwa matriks di atas memberikan probabilitas perubahan keadaan dalam waktu T. Misalnya PACT adalah probabilitas situs mengubah statusnya dari A ke C dalam waktu T. Jika kita menganggap bahwa proses substitusi di situs nukleotida berjalan sesuai dengan rantai Markov seperti itu, maka dapat dibuat asumsi yang berikut ini. Jika pada suatu waktu T0 situs berada dalam keadaan I, dalam I itu ACGT, maka peluang kejadiannya pada waktu T0 tambah T situs akan dalam keadaan J ACGT hanya bergantung pada I, J, dan T, dan tempat merupakan elemen PIJT dari matriks PT tersebut. Sesuai dengan asumsi di atas, adalah wajar untuk mensyaratkan bahwa PIJT plus tau sama dengan sigma PIKT PKJ tau,
untuk semua IJ. Dalam bentuk matriks identitas ini dapat ditulis sebagai PT plus tau sama dengan PT dikali P tau. Identitas ini adalah bagian dari definisi rantai Markov waktu kontinu dan akan selalu diasumsikan bahwa itu terpenuhi. Selanjutnya, bisa saja bahwa ada analog identitas yang satu tadi untuk rantai Markov diskrit biasa juga. Dalam hal ini, satu menjadi identitas tautologis P superscript n plus m sama dengan Pn dikali Pm dengan n dan m sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini, kita akan mempertimbangkan rantai Markov waktu kontinu reguler sehingga kita membutuhkan teorema berikut, yaitu teorema 1. Berdasarkan asumsi di atas, PT memiliki bentuk PT sama dengan eksponensial dari T kali Q, di mana Q adalah beberapa 4 kali 4 matriks. Definisi 1 menjelaskan misalkan A adalah matriks persegi M kali M, kemudian eksponensial A didefinisikan sebagai matriks M kali M yang diberikan oleh jumlah deret disebut eksponensial A sama dengan E tambah A ditambah A kuadrat per 2 faktorial ditambah A kubik per 3 faktorial dan seterusnya. Itu adalah identitas 2. Identitas 2 ini harus dipahami sebagai kumpulan identitas skalar M kuadrat. 1 untuk setiap elemen matriks. Jadi ruas kanan 2 terdiri dari deret M kuadrat. Dapat dibuktikan bahwa setiap deret ini akan konvergen untuk sembarang matriks A. Sebelum lanjut ke jenis model, akan dibahas secara singkat dua kondisi yang sering kali diperlukan untuk memenuhi rantai Markov waktu kontinu yang menggambarkan proses substitusi dalam DNA. Yang pertama ada keunikan distribusi probabilitas stasioner. Sebuah vektor V, yaitu VA, VC, VG, dan VT, dengan VI lebih besar sama dengan 0, dan sigma VI sama dengan 1, disebut distribusi peluangan stasioner dari rantai Markov jika VQ sama dengan 0. Karena teorema 1, ini dinyatakan ekuivalen dengan mensyaratkan bahwa VPT sama dengan V. Berikut ini dua sifat penting dari probabilitas stasioner distribusi. Yang pertama, menentukan probabilitas menentukan probabilitas PIT dari kejadian bahwa situs nukleotida berada dalam keadaan I pada waktu T sebagai berikut. PIT sama dengan sigma VK dikali PKIT sama dengan VI. Dan kedua, kita punya matriks PT berikut untuk T menuju tak hingga. PT menstabilkan sesuai dengan distribusi probabilitas stasioner, maka kita memiliki PN sebagai berikut untuk N menuju tak hingga. Yang kedua, ada reversibilitas waktu. Definisi 21 menyatakan bahwa misalkan Q adalah vektor probabilitas inisialisasi dari rantai Markov waktu kontinu dan anggaplah PIT tidak sama dengan 0 untuk semua I dalam Q dan T lebih besar sama dengan 0. Kami mendefinisikan rantai Markov terbalik sebagai rantai Markov waktu kontinu yang diberikan dengan matriks probabilitas transisi P bintang T dengan P bintang IJT sama dengan QJ dikali PJIT per PIT. Lalu ada definisi 2.2. Rantai Markov yang memenuhi asumsi definisi 21 tersebut disebut reversible waktu atau reversible sederhana jika P bintang T sama dengan PT untuk semua T lebih besar sama dengan 0. Jika setiap komponen V bukan 0, maka untuk Q sama dengan V, reversibilitas adalah ekuivalen dengan VI dikali PIJT sama dengan VJ dikali PJIT. Selanjutnya, kita ada 4 jenis model. Pertama ada model Jukes-Cantor, yaitu model yang menghitung probabilitas substitusi dari satu keadaan ke keadaan lain. Dari model ini, kita juga dapat memperoleh rumus untuk menghitung jarak antara dua barisan. Kedua, ada model Kimura, yaitu model Markov dari substitusi basa-basa. Ini mengasumsikan vektor distribusi akar menggambarkan semua basa yang terjadi secara seragam dan dalam urutan leluhur. Ini memungkinkan kemungkinan transisi dan transversi yang berbeda. Artinya laju perubahan basa A ke C dan A ke T adalah sama. Artinya
transversi dan laju perubahan basa A ke G dapat berbeda dalam mode transisi. Ketiga, ada model Felsenstein yang merupakan generalisasi dari model Jukes-Cantor, di mana dalam model Felsenstein, laju substitusi nukleotida hanya bergantung pada frekuensi kesetimbangan nukleotida tersebut. Yang keempat adalah model Hasegawa Kishino-Yono atau HKY. Model HKY ini menggeneralisasi model Felsenstein dengan cara yang sama seperti model Kimura, menggeneralisasi model Jukes-Cantor, di mana model HKY tidak mengasumsikan frekuensi dasar yang sama dan memperhitungkan perbedaan antara transisi dan transferensi dalam satu parameter. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan model Jukes-Cantor. Model Jukes-Cantor sendiri di sini didefinisikan sebagai matriks Q yang berisi tertera seperti tertera di PPT, di mana alpha adalah konstanta positif yang disebut laju evolusi. Sekarang kita akan menghitung matriks yang sesuai, yaitu PT sama dengan eksponensial TQ seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dalam hal ini kita perlu mencari jumlah deretnya, maka kita akan menghitung sigma untuk n sama dengan 0 sampai θ hingga sigma Tn Qn per n faktorial. Pertama-tama kita akan menentukan power dari Q, akan ditunjukkan dengan induksi bahwa Qn sama dengan min alpha n min 1 Q1 untuk semua n anggota bilangan asli. Maka jelas persamaan di atas berlaku untuk n sama dengan 1. Kita asumsikan bahwa n0 itu lebih besar dari sama dengan 0 dan berlaku untuk semua n kurang dari n0, sehingga Qn0 sama dengan Qn0 min 1 dikali Q sama dengan min alpha n0 min 2 Q pangkat 2. Kemudian dari hasil yang tadi kita bisa hitung Q2-nya sehingga kita peroleh Q2 tertera di slide PPT. Di mana Q2 di sini akan sama dengan min alpha kali Q, sehingga QNC akan sama dengan min alpha n0 pangkat n0 min 2 dikali min alpha Q sama dengan min alpha pangkat n0 min 1 dikali Q. Dan persamaan ketiga terbukti. Kita sekarang dapat sehingga kita sekarang bisa mencari matriks PT sama dengan eksponensial TQ. Di sini kita gunakan rumus tadi, yaitu sigma TNQN per n faktorial, di mana n-nya sama dengan 0 sampai θ hingga itu akan sama dengan E ditambah sigma TNQN per n faktorial, di mana n itu 1 sampai θ hingga akan sama dengan E min 1 per alpha eksponensial min T alpha min 1 dikali Q. Kemudian dari hasil yang sudah didapatkan tadi, kita bisa tentukan yaitu nilai PIIT sama dengan 1/4 ditambah 3/4 eksponensial min TA untuk semua I, dan PIJT sama dengan 1/4 dikurang 1/4 eksponensial min TA untuk semua A tidak sama dengan I. Sini kita misalkan tahu itu 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4, sehingga perhitungan sederhananya menunjukkan bahwa tahu Q itu sama dengan 0, dan karenanya tahu adalah distribusi probabilitas stasioner dari model Jukes-Cantor. Tidak sulit untuk menentukan bahwa tahu adalah satu-satunya distribusi probabilitas stasioner dari model, dan bahwa model tersebut dapat dibalik waktu. Di sini juga kita bisa tahu bahwa model Jukes-Cantor adalah salah satu model paling awal dan tidak terlalu realistis. Secara khusus diasumsikan bahwa probabilitas untuk menemukan situs nukleotida di salah satu dari 4 kemungkinan keadaan semuanya sama dengan 1/4 untuk semua T, yang mana ini termasuk angka yang cukup kecil, sehingga sangat tidak realistis jika ingin digunakan dalam hal yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu model Kimura. Model Kimura sendiri itu merupakan generalisasi dari model Jukes-Cantor,
dan modelnya diberikan sebagai berikut. Bentuk matriksnya kurang lebih sama seperti model Jukes Kantor, hanya yang membuatnya berbeda terdapat tambahan beta di sini. Di mana seperti sebelumnya alfa lebih besar dari 0 disebut sebagai laju evolusi, dan terdapat beta yang lebih besar dari 0 itu merupakan parameter tambahan. Kemudian model Kimura itu berubah menjadi model Jukes Kantor untuk beta sama dengan 1. Sehingga dalam hal ini kita akan punya PIIT itu akan sama dengan 1/4 ditambah 1/4 eksponensial min T beta alfa ditambah setengah eksponensial min T beta ditambah 1 dikali alfa per 2. Dan PACT akan sama dengan PCAT sama dengan PAT, T sama dengan PTAT sama dengan PCGT, dan PGGT sama dengan PGT sama dengan PTGT itu akan sama dengan 1/4 dikurang 1/4 eksponensial min T beta alfa. Kemudian dari persamaan tadi kita dapat juga PAGT itu akan sama dengan PGAT sama dengan PCTT sama dengan PTCT sama dengan 1/4 ditambah 1/4 eksponensial min T beta alfa dikurang setengah eksponensial min T beta plus 1 alfa per 2. Sehingga kita punya dua persamaan di sini. Dengan demikian, model Kimura itu menggabungkan perbedaan tertentu antara dua jenis substitusi nukleotida. Yang pertama itu transversi dan transisi. Jadi keduanya digabungkan sehingga distribusi probabilitas stasionernya unik dan identik dengan model Jukes Kantor, dan modelnya termasuk model yang reversible. Kemudian untuk model selanjutnya ada model Felsenstein. Ini merupakan generalisasi juga dari model Jukes Kantor dan diberikan matriks sebagai berikut. Sama matriks 4x4 yang membedakan di sini terdapat parameter PAC, PA, PC, PIG, dan PT. Di mana seperti sebelumnya alfa lebih besar dari 0 adalah laju evolusi, dan PI untuk I elemen dari Q adalah parameter non negatif yang memenuhi PA ditambah PC ditambah PG ditambah PT sama dengan 1. Model Jukes Kantor adalah kasus khusus dari model Felsenstein. Untuk PA sama dengan PC sama dengan PG sama dengan PT sama dengan 1/4. Sehingga matriks yang sesuai PT sama dengan eksponensial TQ adalah sebagai berikut. Ada PIIT itu PI ditambah 1 min PI eksponensial min T alfa untuk semua I, dan PIJT itu sama dengan PJ dikurang eksponensial min T alfa dikali PJ untuk semua I tidak sama dengan J. Di sini distribusi probabilitas stasioner untuk model Felsenstein itu unik dan bertepatan dengan vektor PA, PC, PG, PT. Model ini juga termasuk model yang reversible. Model Felsenstein jauh lebih fleksibel daripada model Jukes Kantor karena memungkinkan untuk membangun model Markov waktu kontinu dengan distribusi probabilitas stasioner tertentu. Model yang terakhir yaitu model Hasegawa-Kishino-Yano atau HKY. Untuk model yang terakhir di sini diberikan matriks Q yang sesuai sebagai berikut, di mana matriksnya sama, matriks 4x4 kurang lebih sama seperti Felsenstein tadi. Yang membedakan terdapat parameter beta di sini, di mana alfa lebih besar dari 0 adalah laju evolusi, beta lebih besar dari 0 adalah parameter yang bertanggung jawab untuk membedakan antara transisi dan transversi. PI untuk I elemen dari Q adalah parameter non negatif yang memenuhi PA ditambah PC ditambah PG ditambah PT sama dengan 1. Satu-satunya distribusi probabilitas stasioner dari HKY model adalah vektor PA, PC, PG, PT. Dan modelnya termasuk model yang reversible. Model ini menggeneralisasi 3 model yang dijelaskan sebelumnya. Dan ini model ini membedakan antara transisi dan transversi dan memungkinkan untuk membangun model Markov waktu kontinu dengan distribusi probabilitas stasioner tertentu. Kemudian bagian terakhir, untuk kesimpulan, algoritma UPGMA
atau unweighted pair group method with arithmetic mean adalah pendekatan langsung untuk membangun pohon filogenetik dari matriks jarak. Ini adalah satu-satunya metode rekonstruksi filogenetik yang dimana pohon yang dihasilkan itu berakar. UPGMA secara implisit mengasumsikan tingkat substitusi konstan dari waktu ke waktu dan garis keturunan filogenetik atau dikenal sebagai hipotesis jam molekuler. Pohon berakar dengan kondisi panjang setiap jalur dari daun atau ujung ke akar itu sama mendeskripsikan evolusi dari spesies atau sequence yang memiliki nilai evolutionary rate yang tidak berubah. Nah, dikarenakan nilai evolutionary rate bernilai tetap setiap waktu, panjang cabang proporsional dengan periode waktu nyata dengan koefisien independen untuk tiap cabang. Sedangkan untuk model evolusioner adalah model yang menggambarkan proses substitusi dalam urutan DNA, RNA, dan asam amino melalui waktu dan selanjutnya akan digunakan untuk memodelkan proses ini di sepanjang cabang pohon filogenetik dan parameter model akan diizinkan untuk berubah dari cabang ke cabang. Bagian ini akan berkonsentrasi pada urutan DNA karena urutan RNA dan asam amino diperlakukan secara sama. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Total kami menggunakan 5 referensi. Sekian presentasi dari kelompok Hombre. Terima kasih.